Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya dimanapun kita berada. Di pembahasan kali ini gue bakal coba ngebahas masalah gimana cara memperbaiki akun kita yang habis turun bintang atau terkena bintang 1 atau terkena bintang 2, 3 atau pastinya kita terkena bintang di bawah bintang 5. Karena di Shopee sendiri ini rating bintang itu kayaknya sangat penting sekali gitu ya. Karena pertama, kalau kita sering turun bintang, kita tidak bisa mendapatkan insentif. Karena persyaratan insentif itu ada minimal berapa rating yang dimiliki oleh driver. Yang kedua juga bisa menyebabkan mungkin banyak rekan-rekan bisa udah kerasa gitu ya keanyepan yang melanda akun mereka karena sering terjadi diberi bintang mungkin 2, 3 oleh pihak customer gitu kan. Mungkin pelayanan kurang baik atau mungkin kurang miskomunikasi atau mungkin salah orderan gitu kan. Padahal kalau salah orderan kan sekali lagi driver tuh tidak salah kalau bagi gua ya, karena yang pertama kita udah sering konfirmasi kepada kasirnya, kepada yang pelayan restonya, karena makanan tuh rata-rata kalau kita udah terima itu biasanya itu udah disegel. Nggak mungkin dong kita suruh buka segelnya lagi, pasti tersinggung dong pihak restonya, buka segelnya gitu, saya mau lihat dulu barangnya gitu kan nggak mungkin. Yang kedua juga kita biasanya kalau dapat orderan food itu kalau biasanya langsung dibuatin oleh si restonya kalau yang sudah partner sama Shopee Food gitu ya. Nah, jadi ketika nerima orderan, kita datang biasanya udah jadi makanannya gitu kan. Jadi makanya untuk customer kalau seandainya ada note tersendiri, jangan melalui chatting note-nya. Langsung tulis note di orderan yang umpamanya nggak pakai cabe, tambah cabe, itu langsung ditulis. Karena kalau lihat chatting, biasanya si resto tuh udah buat duluan. Karena dipikirnya nggak ada note atau nggak ada request dari pihak customernya gitu kan. Ketika driver datang sampai resto, karena kan nggak mesti driver tuh deket sama restonya, kadang juga jauh, membutuhkan waktu perjalanan untuk menuju restonya. Tiba-tiba restonya si driver udah nyampe resto, makanan sudah jadi, kita belum sempat ngomong oleh pihak restonya. Dan juga mungkin memang ada via telepon kan, tapi kan nggak semua driver tuh punya pulsa gitu kan. Karena itu untuk pihak customer sendiri yang order Shopee Food dapat driver itu jangan, kalau bisa kalau mau untuk memberi bintang tuh pikir-pikir dulu. Kalau memang mau marahin drivernya atau gimana ya omongin aja langsung di depan drivernya gitu kan. Dinasihati baik-baik supaya nanti menjadi introspeksi kesalahan, supaya tidak mengulangi kesalahan sebelumnya gitu kan untuk orderan selanjutnya, daripada memberi bintang atau rating atau komentar yang jelek gitu kan. Itu memang sangat mempengaruhi orderan driver untuk hari esoknya gitu. Mungkin kalau ada customer yang nonton ya. Jadi di sini kita bakal ngebahas masalah umpamanya, karena banyak juga driver Shopee ini banyak yang turun bintang, nggak selalu bintang 5 terus gitu ya. Jadi menurun jadi 4,8 jadi 4,9 gitu kan. Jadi kita bahas juga apakah bintang kalau kita turun bisa naik kembali dan lain-lain kita bakal bahas di video kali ini. Jadi simak sampai videonya supaya kalian tidak gagal paham dan siapa tahu menjawab pertanyaan kalian semua, dan siapa tahu kalian tidak bingung lagi akan masalah rating dan bintang. Lagi gue mengingatkan bagi rekan-rekan yang pengen nonton gimana kesalahan gue ngebit di lapangan ya, entah itu Gojek entah itu Shopee, kalian bisa tonton di channel gue yang kedua, linknya ada di bawah di kolom komentar, nanti gue tulis gue sematkan paling atas, kalian tinggal klik dan kalian bisa nonton video gue lagi ngebit di jalanan. Oke, lanjut aja ke pembahasan pada intinya ya, gimana cara mengatasi akun kita yang bapuk karena penurunan bintang. Nah, pertama di sini ini menurut sudut pandang gue, boleh kalian terima, boleh kalian sependapat, boleh juga enggak. Tapi jika kalian punya pendapat yang lain, boleh kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu pendapat kalian bermanfaat bagi rekan-rekan driver lainnya, termasuk bermanfaat bagi gue sendiri. Jadi pertama kalau masalah bintang ya, pertanyaan pertama, apakah ketika kita bintang di rating kita itu turun bisa naik kembali? Jawabannya bisa ya. Jadi kenapa bisa? Karena gue juga punya pengalaman, pernah rating gue tuh pernah bintang gue tuh sampai 4,7. Nah sekarang udah 4,9. Jadi intinya bisa naik. Kenapa bang lu bisa dapat 4,7? Gue juga sampai saat ini nggak tahu siapa yang ngasih bintangnya, kenapa alasannya gitu kan. Gue sama sekali nggak tahu. Itulah, coba untuk pihak Shopee mungkin di sistem berikutnya dikasih ada fitur dong di aplikasi driver Shopee Food itu, supaya kita bisa ngelihat siapa yang memberi bintang, habis itu komennya apa, supaya kita bisa introspeksi diri. Kalau bagi gue sendiri ya, kita merasa pelayanan kita udah bagus gitu kan, karena gue sendiri pribadi dari awal hingga akhir tuh selalu tidak pernah miskomunikasi sama customer, tapi masih aja dapat bintang gitu kan. Tapi udahlah, nggak perlu dipikir pusing-pusing amat gitu kan. Terus bang, apa pengaruh bang di akun lu masalah anyep-anyepnya? Kalau menurut gua, pertama kali gua dapat bintang itu, bintang turun lah intinya ya,
itu memang sedikit pengaruh lah, ada pengaruhnya. Mungkin nggak tahu itu suges gua, nggak tahu juga memang orderan di tempat gua itu memang lagi menurun, atau mungkin gua kalah saing dengan rapper lainnya, itu kurang tahu. Tapi yang pasti orderan gua menurun daripada hari sebelumnya. Nah itu dia, gua nggak tahu penyebabnya apa, entah penyebab bintang, penyebab orderannya kurang banyak di lapangan, apa gimana, gua nggak tahu, yang pasti menurun. Nah gimana caranya bang supaya akunnya bangkit lagi setelah kita kena mungkin bintang yang jelek gitu kan. Nah yang pertama yang gua lakuin, bukan gua aja sih, banyak juga daripada yang lakuin, kalian boleh ngelakuin boleh enggak ya. Yang pertama, kita wajib menaikkan bintang kita kembali dengan cara apa? Nah, setiap kita dapat orderan ya, setiap kita dapat orderan itu memang harus pertama kita terima dengan baik, jangan miskomunikasi, selalu sapa dengan senyum, dan mungkin chattingannya jangan nada jutek gitu kan, dengan nada yang sinis gitu kan. Kita harus pintar-pintar berkomunikasi, dan setelah itu kita di pertengahan lagi proses orderannya, supaya nanti terakhirnya ketika kita menyelesaikan orderan, kita nggak segan-segan untuk meminta bintang 5 oleh customer. Jadi jangan kita minta bintang 5 tapi kita nggak introspeksi diri bahwa kita memang pantas nggak nerima penilaian bintang 5 gitu kan. Padahal pelayanannya cemberut gitu kan, nggak pernah chatting gitu kan, tiba-tiba makanan mungkin digantung di pintu tanpa ngomong, tanpa konfirmasi gitu kan. Nah itu kan nggak pantas gitu kan, karena pelayanan kita mungkin di mata customer itu buruk. Nah mungkin ada yang bertanya, malu bang ngapain minta-minta bintang 5? Ya terserah, itu kembali lagi ke pikiran dan hati masing-masing gitu kan, berani minta atau enggak. Karena hukum tanam tuai itu ada gitu loh. Jadi apa yang kita tanam ya itu yang kita hasilkan. Jadi kalau kita minta bintang ya siapa tahu bagus ke akun kita ya. Itu yang gue lakuin. Jadi gue nggak pernah segan, entah mungkin kalau kalian malu bisa lewat chatting gitu kan, chatting customer mereka. Kalau seandainya makanannya sudah sesuai semua, jangan segan ya kak buat kasih kita bintang 5-nya, semoga kakak sehat selalu, atau mungkin jangan lupa cuci tangan kak, kalau seandainya orderan sesuai aplikasi jangan lupa kasih bintang 5 ya kak gitu kan. Jadi jangan ada unsur pemaksaan, tawarkan dan minta maaf di ujung kata-katanya, seperti itu yang gue lakuin. Dan alhamdulillah yang gue rasain ada efek sampingnya. Jadi yang tadinya mungkin sekitar 3 hari akun gue mungkin beda daripada sebelumnya pendapatannya, dan sekarang alhamdulillah walaupun bintangnya masih 4,9 tapi alhamdulillah ada perubahan di akun gua gitu kan. Jadi karena gua main 2 akun, atau mungkin Shopee-nya jam berapa aja, mungkin masih bisa dapat 12 atau 13 trip, kadang juga 9 trip gitu kan. Jadi kalau kalian mau nonton gimana ngebit gua ya kalian tonton aja di video gua, channel gua kedua. Nah di situ pertama jangan segan untuk minta bintang 5 kepada customer itu. Jadi mau cara ngomong langsung boleh, mau lewat chatting juga boleh gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah kita wajib pertahankan, kalau gue pribadi memang gue orangnya anti cancel gitu ya, kecuali memang orderan fiktif. Tapi alhamdulillah sampai saat ini gue belum pernah dapat orderan fiktif, tapi jangan sampai. Nah jadi apapun orderan yang kita terima selesaikan dengan baik, jangan pernah kita berpikir negatif, ini orderan fiktif. Contohnya kalau kita dapat orderan yang belum bekerja sama dengan Shopee Food, contohnya restoran Awe gitu kan, itu kan kita masih bayar tunai. Banyak banget driver yang meng-cancel orderan AW ini. Contohnya, gue ambil contoh gue sendiri. Karena lagi promo, gue coba ngorder AW ya. Karena waktu gue libur, gue pengen makan itu, pengen coba gitu kan. Karena nggak customer aja yang pengen makan itu kan, kita driver juga pengen. Nah, jadi gue ngorder itu sekitar habis 120.000. Ternyata gue 2 kali cancel ya. Alasan driver pertama, drivernya memang nggak punya duit gitu kan, entah bener entah enggak, entah takut orderan fiktif apa gimana, nggak ngerti gua. Tapi alangkah sangat disayangkan gitu loh kalau kita main cancel aja. Memang sih kita harus waspada, tapi jangan terlalu over juga waspada kita. Contohnya kan kita bisa melewatkan meng-cancel memang orderan nyata bukan fiktif gitu kan. Dan juga di sini banyak driver juga yang males bayar tunai gitu kan, takut fiktif dan lainnya, itu yang mereka cancel akhirnya performanya turun, bintangnya nggak naik. Nah itu yang bisa membuat kebapukan di hari kedepannya. Nah jangan sampai terjadi di akun kita gitu kan. Karena kalau akun bapuk itu bener-bener bete di lapangan gitu loh. Kita nunggu berjam-jam nggak dapet hasil. Mungkin yang ngerokok abis dirokok aja, yang ngopi abis dikopi aja, abis waktu sia-sia gitu kan. Ketika kita seharian di jalanan tapi nggak mendapatkan orderan. Makanya jangan sampai, dijaga banget kualitas akun kita itu. Jadi ketika kita keluar lapangan, kita bener-bener fokus untuk kerja, untuk ngebit di lapangan, mau itu ngebit Gojek atau Grab atau Shopee Food gitu kan. Jadi kita bener-bener fokus di jalanan itu untuk ya seperti itu, supaya kita benar-benar melayani customer tuh dengan full service istilah katanya. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu kan. Karena kalau sudah turun bintang, ya udah mau gimana lagi. Nah, jadi jangan dibawa kepikiran gitu kan.
Karena banyak juga yang komen-komen di kolom komentar tuh, bang gimana bang rating gue turun bang, apa yang harus gue lakuin? Pertama, introspeksi diri kita, apa kesalahan kita, apa sifat kita mungkin yang tidak membuat nyaman si customer mungkin kan. Jadi kita yang pertama, ketika gue kena bintang jelek gitu kan, pertama gue introspeksi diri gitu kan. Yang kedua juga ya mau gimana lagi, udah turun, nggak bisa kita naikin dalam sekejap gitu kan. Yang ketiga, wajib kita percaya diri, tetap percaya diri bahwa akun kita bisa mendapatkan orderan. Karena banyak dapper yang udah dapat bintang jelek, dia jadi malas-malasan ngebit, dia kecewa, ya akhirnya akunnya jadi anyep beneran gitu loh. Udah bintangnya turun, jam on bidnya nggak beraturan, terus juga ada orderan di cancel gitu kan. Nah itu yang membuat performa akun kita makin bapuk kalau menurut gua ya. Jadi kalau kalian dapat bintang itu, bintang di bawah bintang 5, ya udah anggap enjoy aja, jadiin pelajaran supaya kedepannya tidak dapat bintang lagi gitu kan. Setiap customer jangan sampai miskomunikasi, selalu ucapkan makasih, selalu senyum ketika nganter pada customer, tatap wajah gitu kan. Kalau memang customer yang nyuruh gantung depan pintu atau taruh depan pintu, ya dikonfirmasi lagi, ditelepon lagi supaya si customer itu merasa bahwa tidak adanya miskomunikasi, atau mungkin si driver ini bener-bener pelayanannya bagus gitu kan. Jadi jangan asal main tinggal-tinggal aja makannya digantung di pintu depan rumah, taruh di lemari, ngomongnya di mana gitu kan. Harus ada konfirmasi sebelum kita menyelesaikan orderan tersebut gitu. Nah jadi mungkin sekian video gue pada kali ini, pembahasan masalah turun bintang. Semoga terjawab semua. Bagi kalian yang bertanya kepada gue, itulah jawaban pribadi dari sudut pandang gue dan pengalaman gue di lapangan seperti apa. Jadi semoga bermanfaat, dan jika kalian punya kritik dan saran ataupun pendapat yang lain, boleh kalian tulis di kolom komentar, dan juga boleh kalian gabung di grup yang gue kelola, linknya ada di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.